Asupan gizi itu menjadi salah satu faktor penentu. Anak-anak ini bisa bertahan resisten nggak mereka terhadap tekanan nanti fisik lagi, tekanan terutama kepada mental juga. Karena kalau fisiknya lemah, mentalnya pasti juga akan down juga pada saat 2 kali 45 menit mereka sudah tidak bisa berlari di menit ke-60 kan jadi problem. Nah ini menjadi tantangan yang buat PSSI bagaimana kita bisa membuat roadmap persiapan U17 kita ke Piala Dunia. Jadi ada nama tertentu yang disorot sekarang terkhusus diaspora, apakah itu dari Eropa atau dari Australia atau dari negara lain? Ya beberapa, tapi nanti jangan di-spill dulu. Iya. Yang pasti ada. Beberapa, Yang pasti ada. Kita berjumpa lagi di Robola. Sudah lama kami absen dan kami kembali lagi tetap bersama Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Bung, tamu Ya, kita ya orang lama tapi banyak informasi baru. Itu aja. Yang kedua kali Bang Zaki ya? Kedua kali. Ini kedua kalinya, Bung Ahmad Zaki, manajer timnas U17. Iya. Dan juga, pokoknya ada di urusan sepak bola lah. Kalau usia muda beliau lah. Beliau lah ya. Jadi kita mau kulik sedikit. Banyak hal yang kita mau tanyakan ini, Bung Ropan. Siap. Ya kan? Terkait dengan U17 tentunya. Termasuk ke Piala Dunia nantinya kan? Iya, itu dia. Persiapan Piala Dunia. Jangan kita pikir masih lama. Iya. Ini waktu Berputar berjalan dengan terus ini. cepat. Iya. Begitu. Nah, Menyaki, Ya. udahlah, pot sudah ada nih, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Nah, pot 1 kita tahu siapa yang menghuni di situ kan? Iya. Inggris, Prancis, Jerman, Argentina, Brazil. tuan rumah Qatar, ya kan? Belum pot 2. Ada berapa negara semua? 48. 48 total. 48. Iya. 48. Kita berdoa, kita satu grup sama Qatar. Jadi pas pengundian itu Pas pengundian berdoa dulu. semoga Qatar keluar ya. Ya, Qatar. sama lah. Kita doanya sama-sama ke Ka'bah semuanya. Jadi biar satu pot sama Qatar. Oke. Bung Ropan, terlepas dari di mana kita pot berada, siapa lawan kita nanti. Tetapi ini sesuatu yang sangat baik, sangat positif dengan tim muda kita nih ya, Garuda U17 ini. Bagaimana Bung Ropan melihat dari hasil kemarin di Piala Asia, kita menatap Piala Dunia? Kan tidak ada yang menduga bahwa kita secepat itu bisa lolos dari grup. Termasuk kan di situ kita tahu Yaman, Korea Selatan, ya kan. Kemudian bagaimana kita bisa menang lawan Korea Selatan. Itu yang kuncinya kan di situ. Anak-anak termotivasi yang saya lihat. Ya walaupun kita ditekan habis tapi akhirnya kita bisa menang. Apapun itu gol, tapi kita menang dengan 3 poin. Artinya dari situ yang membuat peluang kita untuk lolos mencapai target ke Piala Dunia itu terbuka di situ. Tinggal kita berpikir dengan Yaman, Afghanistan terakhir. Itu. Jadi di situ saya pikir poinnya kita dapat di Korea Selatan itu. Yang pertama 3 poin. Ketika kita menang saya melihat ini udah lolos. Kalau kita kalah mungkin akan rame. Persaingan karena Yaman juga menang kan. Setelah itu. Dari situ kan akhirnya kita menang lawan Yaman ya udah. Jadi saya pikir titik baliknya di Korea Selatan itu. Soal nanti kita kalah di perempat final ya udahlah. Itu nanti yang penting target yang kita sudah dapatkan. Bagi kita target itu mahal gitu. Dan kita bisa 3 kali menang, nggak ada yang menduga itu. Termasuk Pak Manajer juga pasti akan kaget. Pak Sagi juga AFC juga kaget. 3 kali menang boy di grup. Dan jarang kita lihat Pak Sagi. Ketika kita di semua level ya di timnas. Kalau kita dengan Korea Selatan misalnya, tiba-tiba Korea di bawah kita itu jarang kita lihat. Benar nggak Pak Sagi? Apalagi di event formal internasional. Kan? Piala Kita di atas Asia. Korea loh. Itu jarang kita lihat. Di Piala lalu kan pasti Korea juara grup. Pasti. Tapi kita di atas itu luar biasa. Itu yang saya lihat bahwa dari keseluruhan anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Ya dengan 3 kali menang gampang 9 poin. Artinya dari seluruh tim yang hadir 16 tim itu hanya ada 2 tim yang bisa mencapai nilai sempurna di fase grup. Uzbek di grup A dan Indonesia di grup C. Selebihnya itu pernah kalah dan imbang. Benar nggak Pak Sagi? Betul. Jadi 2 itu. Dan Uzbek ternyata menjadi juara kan? Betul. Jadi kita bangga
dengan itu saya pikir Bang. Ya, Bang Jaki. Ya. Oke, kita lolos ke Piala Dunia. Banyak sekali catatan pasti dari tim, dari Bang Jaki sebagai manajer, Coach Nova dan juga PSSI melihat banyak hal yang perlu dibenahi, ya kan, mengingat waktu yang semakin mendekat. Dari hasil kemarin, yang tadi Bung Ropan katakan kita mengalahkan Korea Selatan, kita pencapaiannya nilai sempurna, lalu kita menata Piala Dunia. Kira-kira Bang Jaki, dalam waktu yang singkat ini, poin-poin apa saja yang harus dibenahi oleh Coach Nova dan juga tim? Oke, selain yang biasa ya seperti stamina, teknik, kemudian juga mental. Ini ada penting yang harus diperhatikan juga oleh pemain ketika mereka berada di luar TC, program TC. Karena mereka sudah dipulangkan semua. Kembalikan ke keluarga, kembalikan kepada klub. Mereka juga harus memperhatikan asupan gizi mereka. Wah. Nah, itu sangat penting. Ini yang nggak dipikirkan tapi iya, muncul ya. Jangan sampai masa ototnya, kemudian juga bobot tubuhnya, kemudian menjadi turun lagi. Ini penting karena di usia pertumbuhan seperti umur 14, 15, 16 ini, bahkan sampai 17, asupan gizi itu menjadi salah satu faktor penentu. Anak-anak ini bisa bertahan, resisten nggak mereka terhadap tekanan nanti fisik lagi, tekanan terutama kepada mental juga, karena kalau fisiknya lemah, mentalnya pasti juga akan down juga pada saat 2 kali 45 menit mereka sudah tidak bisa berlari di menit ke-60 kan jadi problem. Nah, maka dari itu kami di PSSI juga sedang mempertimbangkan berbagai macam bantuan-bantuan untuk anak-anak kita. Jadi mungkin kita kasih insentif buat mereka beli protein ya, vitamin, daging, vitamin, telur dan sebagainya, susu ya. Dan itu yang kita sedang persiapkan sekarang. Selain itu juga kami juga sedang mempertimbangkan apakah perlu kita juga memberikan bantuan mereka untuk menjadi member di gimnasium di kota-kota mereka. Untuk mempertahankan level kebugaran dan juga stamina mereka. Jadi sebelum kita akan kumpul lagi melakukan seleksi yang berjalan dan juga TC kemudian. Jadi itu beberapa hal dan catatan dari PSSI dan kita juga akan akan melihat potensi-potensi yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk kita lihat lagi ada nggak kemungkinan ya mungkin ada yang terlewat dari Coach Nova dan tim scouting termasuk dari PSSI untuk bisa melengkapi puzzle di kepingan-kepingan timnas kita. Ini penting juga karena di Piala Dunia levelnya udah beda lagi nih. Oh iya. Bang. Jadi tinggi dari Piala Asia dong. Oh iya, lebih tinggi dari Piala Asia dan tadi di pot 1 kita dari Eropanya ada Prancis, ada Inggris, ada Jerman, ya kan. Walaupun Belanda nggak ikut. Terus kemudian ada Argentina, ada Brazil dari Amerika Latin. Belum kita harus bertemu dengan yang Afrika dari region Afrika. Nah, ini menjadi tantangan yang buat PSSI bagaimana kita bisa membuat roadmap persiapan U17 kita ke Piala Dunia. Ini juga nanti roadmap ini mungkin menjadi pegangan kepada kelompok umur yang lain. Misalnya U20. Andai kata kita tahun-tahun nanti kita juga masuk ke Piala Dunia di kelompok umur 20. Nah, hal-hal ini yang sekarang PSSI sedang lengkapi untuk kita sempurnakan terus, ya. Dan yang paling penting sekarang anak-anak yang sudah kita kembalikan ini kan bagian dari anak-anak kita juga. Media sosial itu juga mudah-mudahan bisa mendukung tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada mereka. Itu ya. Nah, Bang Ropan lihatnya seperti apa dalam waktu 4 bulan ini? Tadi kita katakan kita pasti ketemu dengan salah satu tim kuat yang ada di pot 1, ya kan? Mental, fisik dan sebagainya, taktik, teknik dan juga materi pemain. Kalau soal taktik itu ya pelatih lah, ya. Taktik yang punya urusan, tapi memang harus ditingkatkan saya pikir, ya termasuk mental itu. Fisik pemain juga harus dilihat dan mungkin saya pikir harus ada pertandingan-pertandingan uji coba lah. Yang itu mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Manajer dan tim kepelatihan. Uji coba kan penting untuk bisa melihat nantinya kalau dalam undian misalnya kita di pot berapa.
Nah, kita tentunya bisa mencari lihat lawan-lawan yang sesuai dengan yang tim yang masuk di grup kita akan bermain dengan siapa-siapa. Jadi kan penting. Seperti kemarin persiapan kan bagus. Ya. Ke Arab, ke Dubai dulu. Ya. Jadi ada pemanasan, kan? Sebelum itu juga kita ke Spanyol. Ke Spanyol. Nah, Ya. itu. Hampir 3 Jadi minggu memang- kan Jadi berhadapan. memang benar, penting itu uji coba membiasakan anak-anak tuh bisa bertanding dengan tim-tim, misalnya Ya. kita ketemu dengan tim Eropa 1, Ya. gaya Eropa kita pakai. Pasti Nova lebih tahu lah, Pak Manajer lebih tahu untuk Ya. bisa bagaimana ke depan. Yang pasti 2 bulan ini menurut saya kan istirahat dulu. Nanti di Juli kalau nggak salah Pak, Ya. masuk untuk tes lagi. Nah waktu sudah dekat, tinggal dipikirkan kan ke depan tuh. Tapi benar tuh, gizi itu penting, meningkatkan mereka tuh, daya tahan mereka Ya. tuh penting boy. Jadi materi pemain yang sudah ada ini tidak menjamin bahwa semuanya akan berangkat ke Piala Dunia. Nanti Gimana kita nih? akan lihat perkembangan dari Juli sampai ke bulan Oktober. Ada kemungkinan apa namanya para pemain kita ini, anak-anak kita ini juga akan punya dinamika tersendiri ya. Kemarin juga sebelum Piala Asia kan ada beberapa yang nggak bisa berangkat karena cedera, karena oke. juga ada urusan akademiknya. Ya. Akhirnya nggak bisa ikut TC, nggak bisa ikut seleksi. Orang tuanya lebih memilih kepada akademiknya terlebih dahulu. Ya. Mungkin selepas ini dia sudah selesai tes ujian dan lain sebagainya gitu kan, dia bisa ikut bergabung lagi, atau yang cedera bisa sudah sembuh fit lagi ikut lagi di tim ini. Nah ini potensi yang ada kemarin. Kemudian kita juga ingin melihat ada nggak sih anak-anak yang lain lagi nih yang bisa menambah opsi-opsi pelatih untuk para pemain yang kita persiapkan untuk Piala Dunia nanti. Itu nanti akan kita buka lagi seleksi. Ya termasuk diaspora. Ya jujur saja kita kalau ada anak-anak kita yang di luar, kenapa tidak? Kan kita ada Matthew Baker juga tuh. Ya. Nah, Jadi terbuka ya semua ya? Kesempatan tuh. Terbuka. Bung Ropa melihatnya bahwa lawan kita lawan Korea Utara yang sangat fisikal dengan tinggi badan. Kita babak belur, ya kan? Iya. Nanti kita menghadapi tim yang lebih kuat lagi daripada Korea Utara. Iya, karena kita satu pot dengan Korea Utara pasti kita akan terhindar kan? Iya. Iya. Tajikistan semua akan terhindar. Tapi kan kita lihat di pot 4, pot 2, pot 1, Iya. itu kan kuat-kuat semua. Iya. Jadi makanya ya memang harus ditingkatkan, fisik itu kuat. Harus dilihat benturan-benturan untuk anak-anak. Ya itu Bang Jaki, ada nama tertentu yang disorot sekarang terkhusus diaspora, apakah itu dari Eropa atau dari Australia atau dari negara lain? Ya beberapa, tapi nanti jangan di-spill dulu. Iya. yang pasti ada. Beberapa, Yang pasti ada. ada. 2-3 orang Ya, yang sedang itu. kita pantau. Tapi gini, pada prinsipnya kita ingin timnas yang kita persiapkan ini menjadi timnas yang terbaik, masuk ke event Piala Dunia. Ya. Ya, agar kita juga bisa menjadi tim yang sekarang ini bukan hebohnya sesaat saja, tapi mereka bisa lihat bahwa program jangka panjang pembinaan dari PSSI ini juga berjalan di bawah. Ya, jadi kita juga kemarin beberapa waktu yang lalu hari Rabu Kamis itu intensif dengan para klub untuk membicarakan bagaimana program pembinaan. EPA kita sudah ada klub-klub itu. Nah, ini dia dari EPA ya. Kemudian iya, kita juga berharap klub ini semua membangun akademinya masing-masing. Tidak lagi maklun. Mohon maaf kan ada dari SSB terus ditempel sama akademi klub. Tapi lebih kepada bagaimana klub ini benar-benar juga bisa memanfaatkan SSB lokal untuk membangun akademinya masing-masing. Nah, ini yang sekarang sedang berjalan. Dan mudah-mudahan konsisten kita ke depan, berkembang, kemudian dengan begitu kita punya stok pemain-pemain dari Sabang sampai Merauke yang sangat banyak. Ini bagus sekali buat timnas kita, termasuk buat klub sebenarnya. Ya. Nah kemarin juga ada pembahasan apakah nanti Liga 1, 2, 3 dan 4 di kompetisi next season berikutnya, itu juga kita akan dalam tanda kutip, memaksa lagi klub memasang pemain-pemain U20. Kayak kemarin kan U22. Ya. Nah, sekarang apa kita turunkan menjadi U20 atau tetap aja di U22 gitu ya. 45 menit kita wajibkan mereka memasang pemain yang mereka persiapkan. Oh gitu ya. Jadi seperti kalau U20
Kadek Arel, Donitri, Iqbal, Mufli, itu kan reguler bermain di klubnya masing-masing. Begitu juga pemain-pemain yang lain. Kemudian di Liga 2 kita punya ada Goli di sana. Ada Goli, ya. Iya kan? Itu bisa menjadi Arliansa yang dari Persija. Itu juga bisa menjadi semangat mereka untuk kemudian berkembang. Dan terbiasa menghadapi kompetisi-kompetisi rutin dengan tantangan yang besar. Nah, ini yang U17 juga sedang kita persiapkan. Mungkin mereka akan kita titipkan di EPA U20 sebelum masuk ke TC, program TC berikutnya. Di EPA 20 klub-klub ini nanti kita titipkan dengan anak-anak U17 ini agar mereka juga berkembang dan kita wajibkan mereka dimainkan. Nah, Bung Ropan, kalau kita lihat line up waktu melawan Korea Utara, kita anggap sebagai the best starting line up lah ya kan? Kalau nggak salah ada Dava di situ, belakang Fabio, Putu Panji, Matthew Baker, Daniel Alfredo. Pakai 3 gelandang, Evandra, Nazril dan Algatsni ya. Lalu 3 forwardnya Mirza, Zahalbi, Goli dan Fadli Alberto. Dari komposisi ini yang Bung Ropan melihat, ini punya potensi kan? Di antara mereka akan tetap ada di U17 menjelang Piala Dunia. Kalau melihat dari starting line up itu memang seakan tidak berubah, sama seperti ketika lawan Korea dan menang melawan Yaman juga. Hal yang sama, kecuali lawan Afghanistan ada rotasi. Ada 6 pemain yang berganti, hanya 5 yang bertahan. Yang dipertahankan dengan starting 11 yang ada ya di awal. Nah itu lawan Korea Utara saya lihat juga hampir sama. Dan kekuatan di depan ya pasti Fadli, Alberto, Mirza, dan Goli itu menjadi kekuatan kita. Tentunya yang dipikirkan nanti sekarang, mungkin Bang lagi sedang melihat ini adalah bagaimana di bench itu hampir harus sama dengan kekuatan di 11 pemain itu. Karena terlihat lawan Afghanistan ketika ada rotasi dilakukan, karena kita udah lolos kan, udah pasti lolos. Dan memang agak pincang. Setelah masuk Goli, masuk Fadli, masuk Evandra, itu beda lagi. Jadi kembali lagi permain itu lawan Yaman, bagus, jadi kencang lagi. Dan itu kan dapat gol 2 di menit akhir kan. Jadi Nova melihat, memang ini dicoba dilihat kan. Perlu untuk melihat itu bahwa kelihatan sekali, ini harus bagaimana, harus diganti. Dan harus memang melihat keseimbangan tim itu perlu. Karena ini Piala Dunia. Bukan Piala Asia lagi. Tim-tim sudah lebih bagus, yang rata-rata bahkan di atas Korea Utara semua ini. Kalau bicara dengan Eropa, dengan Amerika Latin. Kan? Jadi makanya keseimbangan itu kalau memang cedera, misalnya Evandra cedera, Goli cedera, Putu cedera, Matthew Baker cedera, siapa? Siapa yang lapisnya? Pasti Pak Manajer dalam pikiran sama Nova akan berpikir keras. Nah itu terlihat kemarin kan dengan serangan. Bang Jaki, ketika lawan Korea Utara, Bang Jaki di bench dengan Nova dengan tim. Kita ketinggalan 2 gol cepat itu, situasinya bagaimana waktu itu? Jadi begini. Gambarkanlah. Kita pengen tahu soalnya. Pertandingan kita itu, kita selalu menegaskan kepada para pemain bahwa konsentrasi harus ekstra pada saat 15 menit pertama dan 15 menit terakhir. 15 menit pertama bagaimana kita mengkoordinasi pertahanan, defense, kemudian transisi untuk menyerang, apalagi pada saat itu kita juga kembali dengan formasi dan strategi seperti melawan Korea Selatan. Compact defense terlebih dahulu. Compact defense, Terus kemudian progresif kalau untuk transisi menyerang ke depan sampai kemudian kita bisa menguasai zona pertahanannya Korea Utara. Tapi yang terjadi pada saat itu di menit 7 atau 8 kita kebobolan terlebih dahulu. Nah itu yang membuat kemudian situasi menjadi kagok buat para pemain kita. Kagok, dalam tanda kutip kagok. Karena belum pernah kan menghadapi situasi kebobolan terlebih dahulu. Di saat kita berkonsentrasi 15 menit pertama untuk bertahan. Nah itu. Udah gitu gol kedua juga kan nggak jauh dari 15 menit, 20 menit sekian tuh, 20. Error dari kita juga kan? Error dari kita juga. Iya. Yang dimana pada saat itu kita menghadapi, sebetulnya kita menang angin pada waktu itu. Karena stadion yang kita pakai ini sangat terbuka. Iya, di luar, betul. Di luar. Berbeda dengan stadion ketika 3 pertandingan di Indonesia. Betul. Nah, kita berhadapan dengan angin yang sangat keras. Kemudian juga situasi-situasi yang
tidak pernah dialami oleh para pemain kita sebelumnya di 3 pertandingan ini nih. Oke. Jadi itu yang kemudian membuat mereka tadi bermain agak sedikit tidak terkoordinir ya, karena kegagukan tadi yang dihadapi. Nah, jeda babak pertama selesai, ketika jeda babak pertama selesai, Coach Nova mengambil inisiatif dengan mencoba bermain terbuka di babak kedua. Bermain terbuka malah di situ. Karena ini kan udah di perempat final. Iya. Kita mau kalah 2-0, kita kalah 3-0, sama aja toh kita akan kalah gitu. Tapi bagaimana anak-anak ini mencoba menekan. Cuma posisinya kalau lihat kondisi kita melawan angin pada saat itu. Berat lah jadinya. Nah itu. Karena babak kedua. Babak kedua. Kan bisa dilihat di televisi juga, katanya menurut yang nonton, itunya kan benderanya pada bertumbangan tuh. Pada jatuh semua di lapangan itu. Nah, dengan kondisi seperti kemarin, babak kedua, yang belum pernah dihadapi oleh anak-anak, ini terjadi banyak sekali ketidaksinkronan di strategi yang kita harapkan gitu. Jadi ya ini pengalaman buat mereka, agar mereka juga ke depan bisa, ternyata di antara semua ada juga faktor-faktor lain seperti alam yang akan menjadi hambatan mereka. Ya siapa tahu nanti kita di Qatar juga dapat kondisi stadion yang seperti itu di babak penyisiannya kan. Kita kan belum mengatakan, hari itu anginnya sangat kencang sekali. Hari itu anginnya sangat kencang sekali. Dan lapangan yang kita pakai itu baru pertama kita bermain di sana. Right. Ya, Bang, saya mau tanya nih. Ya. Terlepas dari kita yang Pak Abang bilang tadi itu, anak-anak kan sudah mencapai sudah terlalu lama itu. Oh iya, ada satu lagi melewati lebaran yang itu. Jadi kira-kira faktor apa lagi yang membuat mereka itu? Ada faktor, bukan mencari alasan, bukan. Ya. Tetapi ini bagaimana Abang lihat? Kita harus lihat ini pemain kita kan umurnya 14, 15, 16 rata-rata, jalan 17 ya. Masih sangat muda sekali. Dan kita itu berangkat kalau nggak salah pada saat bulan puasa tanggal 15. Jadi 2 minggu sebelum Lebaran, sama hampir 20 hari sebelum pertandingan pertama. Sudah berangkat kita. Ditambah lagi selama di Saudi Arabia. Ini ada faktor homesick juga. Di Dubai dulu kan? Singgah di Dubai dulu. Di Dubai dulu 2 minggu. 2 minggu ya. Ya. Kemudian melakukan beberapa uji coba. Setelah itu H-1 sebelum Lebaran tanggal 29 baru masuk ke Saudi. Di sana Lebarannya tanggal 30. Jadi pas tanggal 30 Lebaran. Itu bayangin aja ketika saya bawa abon sapi, anak-anak tepuk tangan. Udah lama mereka. Itu udah lama, apalagi ada rendang. Kemudian itu membuat saya melihat ini kita mungkin ada sedikit perubahan terkait dengan jadwal keberangkatan mereka, agar mereka tidak terlalu jenuh. Tidak terlalu jenuh, kemudian tidak terlalu homesick gitu ya. Dan kita juga memang kan Coach Nova membatasi sekali kepada media sosial. Mereka boleh, apalagi dengan alat-alat telekomunikasi, handphone, laptop gitu ya, untuk menghubungi keluarga mereka masing-masing. Tapi selebihnya tetap harus konsentrasi ke pertandingan. Nah ini juga kan untuk umuran 15-16 ini sangat Bang Jaki. Karena Bang Jaki tadi nyinggung Coach Nova, ya kan, kita beri aplaus kepada Coach Nova dengan pencapaian ini, kerja keras, pemikiran yang kuat juga, dan juga tidak mudah untuk melatih yang 17 itu kan. Dan bagaimana, mungkin subjektif ya, Bang Jaki juga melihat, mungkin Bung Ropan juga lihat, untuk the next Piala Dunia, isu yang mengatakan perlu orang baru juga yang masuk untuk U17 karena ini eventnya adalah dunia. Menurut Bung Ropan dan Bang Jaki bagaimana? Kalau menurut saya nggak perlu juga sih, saya pikir. Ya. Kasih kesempatan buat Nova. Karena apapun kita harus menghargai perjuangan itu. Ya. Dan dia sudah begitu dekat, dia sudah menjadikan seperti ayah di dalam anak-anak muda ini kan, menempatkan diri itu. Tidak gampang untuk anak-anak muda ini, dan dia mendekatkan diri dengan mereka yang baik, dan hasilnya kan oke, tidak mengecewakan. Apapun jangan kita lihat satu pertandingan saja melawan Korea Utara. Tapi kita harus melihat bagaimana di awal-awal itu perjalanan itu sampai ke sana,
itu luar biasa. Kita dari kualifikasi juga kan? Dari AFF bahkan. Dari AFF. Bayangin tim yang mengalahkan, bukan mengalahkan kita sih, tim yang berada di atas kita di kualifikasi seperti Australia tidak lolos. Kita yang lolos, dan kebanggaan itu apa dilakukan oleh Nova, kalau bicara Nova, kan menjadi wakil Asia satu-satunya yang ikut di Piala Dunia, ASEAN. Di ASEAN. Bang Joki melihatnya gimana? Jadi PSSI kemarin sudah sepakat juga akan melanjutkan Coach Nova sebagai head coach di resmi nih ya. Resmi ya, nanti akan di-announce. Harus itu. Jadi memberikan kepercayaan kepada Coach Nova untuk membawa persiapan dan juga membawa timnas ini ke Piala Dunia. Dan ini juga tentu saja sebagai apresiasi, bentuk apresiasi federasi kepada Coach Nova dengan tim kepelatihan untuk kemudian juga ini sebetulnya motivasi untuk pelatih-pelatih yang lain nih, yang di kita. Gimana? Agar mereka juga mau terus belajar, berkembang, ya, memperluas pengalaman, memperdalam lagi ilmu pengetahuannya tentang strategi sepak bola dan lain sebagainya. Dan pada saatnya ketika mereka mendapatkan hasil yang baik juga kita akan berikan apresiasi. Apapun ceritanya, kelompok umur U17 ini juga kan nanti penyelenggarannya akan tiap tahun, Bang. Iya, berubah ya tiap tahun. Tiap tahun. Ini 5 tahun udah di booking Qatar semua nih. Jadi eventnya itu akan terlalu di Qatar untuk Piala Dunia U17. Nah, kita akan menghadapi lagi jadwal schedule dari AFF lagi, kemudian penyisian Piala Asia lagi, sampai ke penyisian Piala Dunia lagi, Piala Asia dan penyisian Piala Dunia lagi. Nah, artinya tim yang kita persiapkan ini secara berjenjang juga harus ada program regenerasinya. Karena yang sekarang ini ada beberapa yang tahun depan udah nggak bisa main. Nah, mereka akan difokuskan ke persiapan U20. Jadi ada beberapa mereka yang kita persiapkan ke U20. Ada juga yang kita jadikan tulang punggung dan penggerak untuk U17 di 2026 nanti. Bang Jaki dari line up starter yang tadi saya sebutkan, Bang Jaki melihat siapa yang paling menonjol? Di antara semua. Yang ada di subjektif juga Bang Jaki melihatnya. Kalau saya melihat Evandra. Evandra. Iya. Itu perkembangannya karena saya kan mengikuti dari Piala AFF nih ya. AFF sampai ke penyisian sampai kemudian kita ke Piala Asia. Itu perkembangannya sangat luar biasa sekali. Kedewasaannya. Kemudian satu lagi ada Matthew Baker sama Putu Panji. Matthew Baker. Iya. Oke lah. Sama satu lagi Putu Panji. Putu Panji ini juga karakter dia hampir sama dengan Kadek Arel karakter. Jadi dua-dua nih posisinya juga hampir sama ya? Posisinya sama. Sama. Ini dua-dua bisa menjadi alpha, bisa menjadi leader di tim itu. Dengan perkembangan baik skill, pengalaman dan juga pola kepemimpinan yang sekarang sangat baik sekali. Kalau Bung Ropan lihatnya siapa? Nah, saya tambahkan apa yang dikatakan Pak Manajer ini. Soal Evandra, saya kira tepat memang. Dan itu kan terlihat ketika lawan Afghanistan dia masuk dan berubah permainan. Juga bagaimana seorang anak muda seperti dia ngambil penalti yang sangat tenang lawan Yaman. Dengan gaya yang kayak Neymar begitu. Mengecoh lawan, itu luar biasa. Artinya kecerdasan dia. Kemudian juga kalau kita tarik ke belakang soal Evandra ini. Pemain satu-satunya di U17 yang dibawa ke 20. Pak Zaki tahu juga. Ke Cina kan waktu itu. Itu tidak mudah loh. Bahwa 17 dia ada di U20. Artinya masa depan dia itu sudah terlihat bahwa di U20 dia akan berkembang dengan luar biasa pasti anak ini. Ini menjadi aset buat kita untuk ke U20. Ya, jangan sampai dia hilang. Kalau dia U20 dia bisa ke U23 kan. Itu kan jenjangnya akan ke sana, Boy. Jadi kalau apa yang disebut dengan Evandra saya senang. Ya, saya tinggal melihat perkembangan mungkin dari Fadli, terlepas dari apa yang bilang tadi Putu Panji, Matthew. Tapi saya senang juga dengan Goli, cara main, Fadli. Artinya mereka bisa berkembang dengan sangat baik. Harus dijaga dengan baik aset-aset ini, Pak. Gitu. Bang Jaki, sejauh mana komunikasi dengan SSB? Karena kalau kita lihat justru inilah awal dari anak-anak yang punya bakat, yang dibina di asah sebenarnya. Komunikasi antara PSSI lah dengan SSB. Bagaimana kontribusi untuk SSB?
Bang Jaki? Memang kita berharap PSSI sebagai induk organisasi, federasi, ya bisa bekerja sama dengan para Asprof, Askap dan Askop, Ya. ya Asosiasi Sepak Bola Provinsi dan Kota Kabupaten se-Indonesia. Ini harus bergerak bersamaan, nggak bisa hanya PSSI aja. Jadi harus didukung juga oleh Asprof dan Askap Askotnya di kelompok umur tadi, agar penyelenggaraan kelompok umur seperti KU10, KU12, KU15 ini bisa menjadi penyelenggaraan reguler di setiap kota kabupaten se-Indonesia. Dan tidak hanya event turnamen pendek saja yang 1 bulan, 2 bulan, tapi kalau bisa kita buat yang kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Begitu ya, turnamen. Iya. Oke lah, mereka tidak bisa yang 8 sampai 10 bulan, tapi paling enggak 4 sampai 6 bulan. Nah, ini secara bertahap. Kalau ini bisa dilakukan oleh Askap Askot, entah itu kejuaraannya tingkat Bupati Cup, Wali Kota Cup gitu ya. Semacam liga, bukan turnamen. Kalau turnamen kan dia cuma beberapa saat aja. Tapi kalau liga dia bisa berputar 1 minggu. Di mana SSB juga nanti akan meriah juga tuh. SSB akan meriah juga. Cuma emang ada beberapa tantangan. Infrastruktur, SDM, para pelatih, kemudian pembiayaan. Nah ini juga menjadi bahan diskusi kita beberapa waktu yang lalu untuk bagaimana sih meningkatkan gairah sepak bola di daerah-daerah. Kalau sekarang sih dengan keberhasilan U17, U20 kita main di Piala Asia, senior, itu sekarang sih sebenarnya sepak bola luar biasa, marak banget. Nah, kemarin saya ada sepak bola anak-anak wanita perempuan kebetulan diselenggarakan di Tangerang di Cisauk. Itu pesertanya luar biasa. Wah, kita lihatnya juga, ini hebat juga nih ya dengan ada satu sponsor susu yang luar biasa gitu menggerakkan. Ini yang anak-anak perempuan nih. Bagaimana dengan yang anak-anak laki-laki? Bali Seven kemarin, ketika saya baru pulang minggu lalu dari Jeddah, itu kan penyelenggaraan Bali Seven. Yang ikut luar biasa. 1 minggu full penyelenggaraannya. Ratusan klub, ratusan SSB, bahkan internasional ikut. Artinya, mumpung momen ini ada, kita ingin merangkul semua asosiasi di daerah agar mereka bisa bersemangat gitu ya, mengembangkan sepak bola kelompok umur di daerah. Bang Jaki, singkat Bang Jaki, habis pulang dari Singapura ya? Ada forum kan? Ini kan kadang-kadang luput dari media massa nih. Mungkin dengan singkat saja lah, apa yang dilakukan oleh PSSI, ketum lah di sini, di depan forum negara-negara ASEAN. Di depan forum negara-negara ASEAN itu ketum kita Pak Erick Thohir memaparkan transformasi sepak bola di Indonesia. Yang sangat luar biasa pada saat ini. Capaiannya bukan hanya timnas sebenarnya, tapi bagaimana kita kemudian juga membangun infrastruktur yang dibantu oleh pemerintah 17 stadion kemarin dan beberapa stadion yang sudah terbangun oleh pemerintah provinsi daerah. Itu juga menjadi show-nya Pak Ketum kepada negara-negara ASEAN. Plus lagi kita bekerja sama dengan peningkatan sumber daya manusia, wasit. Kemudian juga kita bekerja sama dengan KNVB untuk nanti membuat program-program pelatihan untuk para pelatih-pelatih kita dari kelompok umur. Dan yang akhirnya ketum kita ini menjadi magnet di forum tersebut. Kamboja, Myanmar, semua pengen belajar ke Indonesia. Jadi kita aja merasa kita masih banyak kekurangan. Beruntung kita merasa kita masih banyak kekurangan. Banyak sekali. Tapi progres perkembangan sepak bola kita itu diapresiasi sekali oleh forum itu. Bahkan oleh AFC, tepuk tangan semua itu. Beruntung kita, terima kasih kita punya ketua umum sepak bola namanya Pak Erick Thohir. Dan orang luar itu melihat perkembangan Indonesia sangat signifikan sekali. Wajar dan pantas kalau timnas kita bisa berkembang sampai hari ini. Dan mereka mendoakan kita masuk Piala Dunia semua. Itu yang penting, Boy. Ini kuncinya di sini, mendoakan kita lolos Piala Dunia. Nah, itu dari ASEAN. Senior 17 sudah dong. Jadi naturalisasi itu cuma bagian kecil aja. Itu sebagai trigger. Tapi kita punya hal yang banyak dilakukan. Gitu ya, Bang ya.
Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu pun saya di podcast juga mengatakan bahwa di setiap kelompok umur pun kita sudah harus memasang target bahwa kita peserta reguler Piala Asia. Piala Asia. Artinya kita harus selalu berada di kisaran 3 besar di ASEAN. Ya, untuk terus melaju ke Piala Asia. Oke, Gitu. Bang Jaki. Bang Boy. Terima kasih informasinya, Bung Ropan. Siap. Satu pertanyaan terakhir deh. Walter Zenga jadi ke Persita? Tetap masih udah jadi vice president di Persita. Ah, ini Sekarang nih. masih. Internasional of Milan. Iya, Walter Zenga. Walaupun dia masih punya kegiatan di Iya. Itali, dia masih menjadi vice president yang Persita. Mantap. Ya. Kita lagi siap-siap buat season depan nih. Season Persita. depan, ya. Oke. Terima kasih Bang Oke, Jaki, terima terima kasih kasih. Bung Ropan. Kita Sama-sama. akan ketemu lagi Robola minggu depan. Tetap kita dukung timnas U17, U20, U23 dan ujungnya timnas senior. Jangan lupa kita juga menghadapi SEA Games tuh. SEA Games. Yang SEA udah beberapa puluh tahun kita nggak dapat emas, kemarin dapat emas. Iya. 32 tahun kan? Ini target kita lagi. Harus mempertahankan. Harus kan? pertahankan. Oke, sampai jumpa. Baik, terima kasih.